Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Syafi Wiradinata dengan NIM 230518108 akan menjelaskan dan juga mempresentasikan terkait dari hasil penelitian case study dengan nama aplikasi yaitu Solo FitRank. Untuk proyek ini, ringkasannya adalah sebagai berikut dengan penjelasan produk yaitu aplikasi ini berfungsi sebagai mentor untuk kegiatan olahraga user. Aplikasi ini juga bisa membantu mempertahankan semangat dan motivasi user dengan fitur yang inovatif. Dengan durasi pengerjaan proyek antara September sampai Oktober. Lalu masalah kenapa aplikasi ini dibuat yaitu pertama beberapa orang kebingungan untuk memulai olahraga, lalu beberapa orang kesulitan mempertahankan semangat dan konsistensinya. Lalu tujuan dari aplikasi ini adalah membuat paduan olahraga untuk pemula, lalu itu memberikan fitur yang menyenangkan untuk mempertahankan motivasinya. Dengan tanggung jawabnya melakukan user research, membuat empathy map, persona, user story, customer journey, brainstorming, dan competitive audit. Yang pertama dari user research. Saya telah melakukan survei melalui Google Form kepada pengguna aktif maupun pemula olahraga untuk mengetahui kebiasaan, motivasi, serta minat mereka terhadap sistem XP dan pencapaian dalam aplikasi olahraga ini. Dan menemukan beberapa pain point. Yang pertama, motivasi. Mereka sulit mempertahankan motivasi olahraga secara rutin. Lalu untuk fokusnya, mereka tidak fokus ke progres pribadi karena membandingkannya dengan progres orang lain. Yang selanjutnya adalah visual. Tidak ada visual nyata progres user melakukan olahraga, sehingga cepat bosan dan tidak konsisten. Lalu, awal mula. Pemula bingung untuk bagaimana awal mula untuk memulai olahraga tersebut. Selanjutnya adalah empathy map. Dari empathy map ini memiliki 4 bagian. Yang bagian sesi perkataan seperti bagaimana mulainya aku atau apakah di aplikasi yang sesuai. Begitu juga things, di bagian things pikiran ada beberapa pernyataan yang berkaitan dengan things pikiran seperti mudah bosan atau apakah bisa. Lalu terkait sikap ada membandingkan fitur, melihat apps serupa, dan perasaannya seperti tidak yakin, ragu, dan khawatir, dan sebagainya. Lalu di sini ada customer atau user journey. Ada 5 aktivitas utama yang menjadi landasan penggunaan aplikasi ini. Yang pertama itu persiapan aplikasi dengan detail aktivitasnya, download di Play Store, lalu daftar akun dan login. Setelah melakukan aktivitas itu, biasanya pengguna akan merasakan emosi penasaran mencoba aplikasi baru. Lalu ada peluang improvisasi terkait daftar akun dan login. Setelah login, ini bisa melakukan improvisasi dengan menambahkan fitur aplikasinya dengan tambahan avatar mentor di layarnya. Lalu aktivitas mengisi data tubuh. Dengan detail aktivitasnya mengisi data berat badan, tinggi badan, dan umur, lalu menentukan tujuannya seperti menurunkan berat atau menjaga kebugaran atau yang lain sebagainya. Dengan emosi pengguna itu termotivasi karena sistemnya terasa personal dan disesuaikan dengan tubuh sendiri. Lalu ada peluang improvisasi terkait aktivitas ini, yaitu memberikan saran aktivitas otomatis berdasarkan data tubuh pengguna. Lalu kemudian ada aktivitas menentukan jenis olahraga. Yang pertama memilih jenisnya yang disukai seperti lari, yoga, gym, push up, dan lain-lain. Lalu menentukan jadwal latihannya. Lalu emosi pengguna di sini mungkin mereka antusias karena mereka memilih apa yang mereka sukai. Lalu untuk peluang improvisasi di aktivitas ini menambahkan rekomendasi jadwal mingguan berdasarkan aktivitas terakhirnya. Yang kemudian ada aktivitas melakukan tugas atau misinya. Yang pertama mengikuti instruksi latihan dari mentor, lalu dia mendapatkan XP dan level setelah menyelesaikan misinya.
Emosi pengguna itu semangat dan puas setiap kali menyelesaikan latihan dan melihat XP dan levelnya bertambah. Lalu untuk peluang improvisasinya, ada tambahkan fitur audio motivasi atau notifikasi atau pop-up yang muncul saat mereka latihan atau selesai latihan. Yang terakhir adalah aktivitas mencatat progres. Yang pertama melihat grafik perkembangan dan level XP, kemudian mendapatkan achievement, misal latihan 7 hari berturut-turut atau melakukan push up dengan kuantitas tertentu akan dapat achievement khusus. Lalu emosi pengguna setelah aktivitas ini, dia bangga dan puas setelah melihat progres dan pencapaiannya meningkat. Lalu peluang improvisasinya, ada penambahan progress bar XP dan badge pencapaian agar pengguna makin termotivasi. Di sini ada contoh personanya dengan nama Alexandro. Dia berumur 28, pendidikannya S1 Hukum. Dia berdomisili di Lampung, sudah menikah dan pekerjaannya adalah sebagai streamer di YouTube. Dengan moto hemat adalah jalan hidupku, dan goalsnya ada 2, yaitu mendapat harga murah kalau bisa gratis, lalu menjaga kesehatan tanpa harus biaya mahal untuk gym. Dia memiliki beberapa poin frustrations. Yang pertama, sulit membagi waktu, lalu tidak tahu jenis olahraga yang cocok untuknya. Alex adalah seorang YouTuber game yang aktivitas streamingnya cukup sering sehingga jadwalnya cukup padat. Mengingat aktivitasnya di depan monitor cukup sering, membuat kesehatannya tidak terlalu diperhatikan. Belakangan ini dia khawatir dengan kesehatannya dan ingin mentor untuk memandunya. Lalu terkait tadi ada user story-nya. Sebagai seorang YouTuber game yang memiliki jadwal streaming padat dan sering duduk lama di depan layar, saya dapat pakai aplikasi Solo Fit Rank untuk mendapatkan paduan latihan singkat dan mencatat aktivitas olahraganya, supaya dia bisa menjaga kebugaran tubuh tanpa harus mengganggu jadwal kerja dan tanpa perlu ke gym. Lalu ada brainstorming atau HMW, How Might We? HMW untuk memperbagus tampilan dan fitur. Yang pertama, membuat kustomisasi avatar mentor sesuai keinginan user. Lalu menggunakan dashboard progress dengan grafik XP mingguan. Lalu tampilan notifikasi achievement unlocked setelah milestone tertentu tercapai. Lalu untuk competitive audit, ada 2 kompetitor langsung dari produk ini, yaitu Lip Fitness Group. Ini sebuah developer perusahaan yang punya banyak aplikasi, dan ini aplikasinya berbeda-beda untuk setiap kebutuhannya, tidak dijadikan satu aplikasi. Lalu kemudian ada Strava, ya aplikasi track record lari. Lalu kompetitor tidak langsungnya adalah Fitbit dan juga Samsung Health. Sebagian besar aplikasi fokus pada kompetisi antar pengguna atau leaderboard. Lalu fitur XP atau level pribadi tidak terlalu ditonjolkan. Desain antarmuka banyak yang rumit untuk pengguna pemula. Lalu disinilah Solo Fit Rank memiliki keunggulan dalam sistem solo rank dan reward personal progress yang sederhana namun efektif dan biasanya tidak ditemukan di aplikasi lain. Untuk first impression-nya, untuk Lip Fitness Group bagus. Lalu untuk Strava juga bagus. Begitu juga dengan Fitbit dan Samsung Health. Lalu untuk di bagian interaksi, di bagian Lip Fitness Group itu di fitur dia bagus, aksesibilitas dia cukup, user flow dia cukup, dan navigasi dia bagus. Untuk aplikasi Strava, dia fiturnya bagus, aksesibilitasnya bagus, user flow-nya cukup, dan navigasinya bagus. Untuk Fitbit, fiturnya cukup, aksesibilitasnya bagus, user flow-nya cukup, dan navigasinya bagus. Untuk Samsung Health, fiturnya bagus, aksesibilitasnya bagus, user flow-nya cukup, dan navigasinya bagus. Sekian pemaparan dari hasil penelitian research plan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.